Dalam legenda dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul sering menculik orang-orang, terutama pria yang tampan, untuk menjadi pasangan hidupnya di kerajaan bawah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, terima kasih sudah tidak men-skip video ini. Jadi malam ini aku mau membawakan kisah, sejarah, dan juga mitos tentang Nyi Roro Kidul yang sangat terkenal di Pulau Jawa ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya aja. Masuk! Dalam mitologi Jawa, Kangjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan juga Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kangjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan juga turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul, Dewi Kadita. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana, yaitu ibu tirinya sendiri, dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge yang artinya Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun bertindak kasar kepada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul.
Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidaklah wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kemudian Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisunya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya menjadi semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Ada 5 mitos mengenai Ratu Pantai Selatan. Yang pertama, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul dianggap penguasa spiritual laut di bagian selatan Jawa, terutama di sekitar Pantai Parangitis di Yogyakarta dan pantai selatan Jawa Tengah. Nyi Roro Kidul diyakini memiliki kekuatan supranatural dan kendali atas kehidupan dan kematian di laut. Yang kedua, warna pakaian. Nyi Roro Kidul seringkali digambarkan mengenakan pakaian berwarna hijau atau hitam. Warna hijau atau hitam dianggap sebagai warna kesukaannya. Yang ketiga, gelombang bahaya. Dalam legenda, Nyi Roro Kidul dikatakan dapat mempengaruhi gelombang laut dan cuaca di sekitar wilayah kekuasaannya. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang mengenakan pakaian berwarna hijau terang di pantai, ia dapat menarik perhatian Nyi Roro Kidul dan terlibat kecelakaan atau tenggelam. Yang keempat, perlindungan dan keberuntungan. Roro Kidul juga dipercaya sebagai pelindung dan penjaga keselamatan para nelayan, nautika, dan masyarakat pesisir. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa mereka dapat memohon perlindungan atau meminta keberuntungan dengan mengunjungi pantai dan memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Yang kelima, mitos terkait kesepian. Nyi Roro Kidul seringkali dihubungkan dengan cerita-cerita tentang kesepian dan keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Dalam legenda dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul sering menculik orang-orang, terutama pria yang tampan, untuk menjadi pasangan hidupnya di kerajaan bawah laut. Nah, itulah tadi kisah sejarah dan juga mitos tentang Nyi Roro Kidul yang aku riset dari berbagai sumber. Namun bahwa penting untuk diingat bahwa Nyi Roro Kidul adalah tokoh dalam mitologi dan legenda Jawa. Meskipun legenda ini masih sangat relevan dalam budaya Indonesia, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Nyi Roro Kidul dengan entitas nyata. Fakta-fakta yang terkait dengan Nyi Roro Kidul utamanya hanya berasal dari cerita rakyat dan keyakinan budaya. Namun balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Mungkin ada yang percaya Nyi Roro Kidul itu sungguhan ada atau hanya mitos semata. Wallahu a'lam. Yang penting yang harus kita yakini adalah memang jin dan makhluk gaib itu ada, serta akan selalu berdampingan dengan kita. Karena hal tersebut sudah jelas dicantumkan dalam Al-Quran. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Kalau suka silahkan like, comment, and share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa follow aku supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari aku. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.